Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foni Nur Astuti, NIM 193131040, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 2B IAIN Surakarta. Saya calon guru hebat Indonesia. Teman-teman semua, sebagai seorang guru, kita harus mempunyai profesionalisme. Nah, apa sih profesionalisme itu? Dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 39 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, guru atau pendidik profesional merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Guru profesional merupakan orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta pengalaman yang kaya di bidangnya. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Keprofesionalan guru di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Masih diperlukan upaya-upaya keras agar pekerjaan guru betul-betul profesional di masa yang akan datang. Nah, sebagai seorang guru yang profesional, kita seharusnya memenuhi syarat-syarat. Secara umum, syarat profesionalisme guru sebagai pendidik dalam Islam. 1. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani kerap menjadi syarat bagi mereka yang akan melamar menjadi guru. Jika guru mengidap penyakit menular seumpamanya, maka akan membahayakan kesehatan anak didiknya. Di samping itu, tentu saja guru yang berpenyakitan tidak akan bergairah dalam mengajar. Dengan demikian, kesehatan badan setidaknya akan sangat mempengaruhi semangat dalam bekerja atau mengajar. Di samping kesehatan jasmani, seorang guru harus sehat rohaninya. Orang yang rohaninya tidak sehat, peluang untuk menderita stres akan terbuka lebar. Apalagi pada zaman sekarang ini serba materialistis. Semuanya dapat diukur dengan kekayaan atau materi. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi tepat antara lain dengan berzikir dan melakukan puasa. Dengan berpuasa, orang akan sehat secara fisik dan mental, jasmani dan rohani. Orang yang melakukan puasa dengan ikhlas akan mampu menekan emosi yang bersifat duniawi, selalu berzikir kepada Allah dan tumbuh rasa kemanusiaan yang tinggi. 2. Takwa kepada Allah. Seorang guru sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah jika ia sendiri tidak bertakwa kepada Allah. Takwa adalah iman kepada Allah yang menumbuhkan karakter rendah hati dan optimistik. Bertakwa adalah cinta kepada Allah, sedangkan cinta akan menumbuhkan motivasi positif dan kreativitas tinggi. Sebab guru adalah teladan bagi anak didiknya, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru mampu memberi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pula lah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia. Yang ketiga, berilmu pengetahuan yang luas. Ijazah sarjana bukan semata-mata selembar kertas, akan tetapi merupakan bukti bahwa dirinya telah menyelesaikan pekerjaan pendidikan tingkat tinggi. Itu dapat diperoleh dengan belajar menuntut ilmu. Karena syarat seorang guru secara administratif harus dibuktikan dengan ijazah sarjana. Sangatlah penting arti ilmu bagi manusia. Namun, paling penting adalah sosok guru sebagai pembawa ilmu, pengetahuan yang disampaikan kepada anak didiknya. Karena itu, Allah sangat mencintai kepada orang yang suka mencari ilmu. Yang keempat, berlaku adil. Adil dalam dalam Islam merupakan suatu basis ilahiyah berakal dalam moralitas. Sehingga prinsip pertama adil adalah persamaan manusia di hadapan Tuhan serta dalam kehidupan sosial. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya adalah tidak memihak antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsunya. Yang kelima, berwibawa. Kewibawaan berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk membuat kita patuh dan ditaati. Ada juga orang mengartikan kewibawaan dengan sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa hormat. Sehingga dengan kewibawaan seperti itu, anak didik merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan. Implikasikannya juga terhadap anak didik, sehingga mereka akan selalu bahagia dan selalu merasa diarahkan oleh seorang guru yang mempunyai kewibawaan.
6. Ikhlas. Ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak bercampur dengan yang lain. Sedangkan ikhlas menurut istilah adalah ketulusan hati dalam melaksanakan amal yang baik yang semata-mata karena Allah. 7. Mempunyai tujuan Rabbani. Hendaknya guru mempunyai tujuan yang Rabbani, di mana segala sesuatu bersandar kepada Allah dan selalu menaatinya, mengabdi kepadanya, mengikuti syariat-syariatnya, dan mengenal sifat-sifatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 79. Rabbani ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah. Jika guru telah mempunyai sifat robbani, maka dalam segala kegiatan pendidikan anak didiknya akan menjadi robbani juga, yaitu orang yang hatinya selalu bergetar ketika disebut nama Allah dan merasakan keagungannya pada rentetan peristiwa sejarah kehidupan melintas di hadapannya. 8. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan. Seorang guru harus mampu merencanakan proses belajar mengajar dengan baik. Guru yang dapat membuat perencanaan adalah sama pentingnya dengan orang yang melaksanakan rencana tersebut. Program evaluasi ini diterapkan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik yang berkaitan dengan materi, metode, fasilitas, maupun dengan berbagai hal lainnya. 9. Menguasai bidang yang ditekuni. Guru harus cakap dalam mengajarkan ilmunya, karena seorang guru hidup dengan ilmunya. Guru tanpa ilmu yang dikuasainya bukanlah guru lagi. Yang dimaksud dengan menguasai bidang yang ditekuni adalah seorang guru yang ahli dalam mata pelajaran tertentu. Secara khusus, syarat profesionalisme guru adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4, S1 atau D4, memiliki kemampuan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Nah, selain syarat-syarat profesionalisme guru yang profesional harus memiliki 4 kompetensi utama menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yaitu memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. 2. Kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. 3. Kompetensi sosial, yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 4. Kompetensi profesional, yaitu subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan ilmu studi, memiliki indikator esensial, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur kompetensi, menguasai struktur dan metode keilmuan, memiliki indikator esensial, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan materi bidang studi. Usaha meningkatkan profesionalisme guru. 1. Membangkitkan motivasi dan etos kerja untuk bekerja secara profesional. 2. Meningkatkan kompetensi akademik atau vokasional melalui pendidikan, pelatihan, kelompok kerja, belajar mandiri. 3. Meningkatkan kompetensi profesional keguruan atau kependidikan melalui pendidikan, pelatihan, peer teaching, pembimbingan atau supervisi, kelompok kerja, belajar sendiri. 4. Menerapkan sistem reward dan punishment. 5. Menerapkan sistem jenjang karir yang jelas. 6. Meningkatkan program peningkatan kemampuan profesional. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 1. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik sebagai tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya.
2. Guru sebagai pengajar. Sebagai pengajar, guru harus memiliki tujuan yang jelas, membuat keputusan secara rasional agar peserta didik memahami keterampilan-keterampilan yang dituntut oleh pembelajaran. 3. Guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing harus memberikan bimbingan, bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. 4. Guru sebagai pelatih. Guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan kompetensi masing-masing. 5. Guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. 6. Guru sebagai pembaharu atau inovator. Guru harus berperan sebagai inovator, yaitu orang yang harus mempunyai suatu ide, produk, metode, dan seterusnya yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru dan diterapkan dalam proses pembelajaran. 7. Guru sebagai model atau teladan. Sebagai teladan, tentu saja guru mempunyai pribadi baik dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta yang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakui dia sebagai guru. 8. Guru sebagai pribadi. Guru harus bisa digugu dan ditiru. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. 9. Guru sebagai peneliti. Guru sebagai peneliti dalam pendidikan, seorang guru adalah praktisi dalam dunia pendidikan, melaksanakan serangkaian proses pembelajaran di dalam ruang maupun di luar kelas. Proses itu dimulai dari sebuah perencanaan dan diakhiri dengan penilaian atau evaluasi. 10. Guru sebagai pendorong kreativitas. 11. Guru sebagai pembangkit pandangan. 12. Guru sebagai pekerja rutin. 13. Guru sebagai pemindah kemah. Guru adalah seorang pemindah kemah yang selalu memindahkan dan membantu peserta didik meninggalkan hal lama menuju sesuatu yang baru yang bisa mereka alami. 14. Guru sebagai pembawa cerita. 15. Guru sebagai aktor. 16. Guru sebagai emansifator. Guru telah melaksanakan peran sebagai emansifator ketika peserta didik yang dicampakkan secara moral dan mengalami berbagai kesulitan, dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. 17. Guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator of student learning, yaitu penilai hasil pembelajaran siswa. 18. Guru sebagai pengawet. Pendidikan berfungsi memelihara, mengawetkan, dan meneruskan semua warisan budaya kepada generasi berikutnya. 19. Guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengelola, mengatur, mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau kulminasi. Saya adalah calon guru hebat Indonesia. Dalam meningkatkan keprofesionalisme guru, saya akan meningkatkan profesi akademik pada pendidikan yang saya tempuh dan saya akan berusaha mendidik anak didik saya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai menjadi guru profesional. Banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Karena subscribe itu tidak bayar, gratis ya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai menjadi guru profesional. Semoga bermanfaat. Apa banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.